Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan kali ini kita membicarakan hukum menunaikan ibadah haji di dalam agama Islam. Hukum menunaikan ibadah haji dalam agama Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim, terutama yang baligh, berakal, mampu. Dan hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Surat Ali Imran ayat 97. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya berkata terhadap ayat ini, hadhihi ayatu wujubil hajj 'indal jumhur. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban haji menurut pendapat mayoritas para ulama. Begitu juga dalil dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menunaikan ibadah haji adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Begitu juga hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Beliau bersabda, wahai manusia, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Adapun berdasarkan ijma' para ulama rahimahumullah ta'ala, disebutkan di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, kemudian juga di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar, dan juga di dalam kitab Maratibul Ijma' yang ditulis oleh Ibnu Hazm rahimahumullah ta'ala, ajma'atil ummah ala wujubil hajj ala al-mustati'i fil umri marratan wahidah. Umat Islam bersepakat atas kewajiban haji bagi siapa yang sanggup seumur hidup 1 kali.
Imam Ibnul Munzir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ijma' beliau berkata, wa ajma'u ala anna 'ala al-mar'i fi 'umrihi hajjah wahidah, hajjatul Islam illa an yanzura nadharan fayajibu alaihi al-wafa'u bihi. Dan para ulama bersepakat bahwa setiap orang di dalam seumur hidupnya kewajiban menunaikan ibadah haji sekali, yaitu haji Islam, kecuali bagi siapa yang bernazar, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Syarhul Umdah berkata, wa qad ajma'al muslimun fil jumlati ala anna al-hajja fardun lazimun. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa haji diwajibkan dan dilazimkan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Permasalahan selanjutnya adalah apakah haji wajib dikerjakan dengan segera ataukah boleh ditunda? Maka jawabannya adalah haji wajib dikerjakan dengan segera ketika terkumpul syarat-syaratnya, dan berdosa bagi seseorang mengakhirkannya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban menunaikan ibadah haji atas manusia untuk Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan di dalam ayat ini terdapat perintah, dan perintah menunjukkan kepada kesegeraan. Begitu juga berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan surga. Sisi pendalilan dari ayat-ayat tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berlomba-lomba kepada kebaikan dan bersegera mendapatkan ampunan dan surga. Berlomba-lomba dan bersegera, kedua-duanya menunjukkan kepada kesegeraan, bukan penundaan. Maka mengakhirkan adalah sebuah perbuatan yang menyelisih dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi, riwayat Imam Muslim, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah kalian seluruhnya. Dan asal perintah adalah dikerjakan dengan segera. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marah di dalam peperangan Hudaybiyah ketika beliau memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul dan para sahabatnya tidak langsung mengerjakannya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa annal insan la yadri ma ya'ridu lah. Seorang manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Faqad yatra'u alaihi al-'ajzu
anil qiyam bi awamirillah. Kadang datang kepadanya kelemahan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau akhara al-hajj 'anis sanatil ula faqad yamtaddu bihi al-umr. Jikalau dia mengakhirkan haji pada tahun pertama, mungkin saja umurnya panjang. Waqad yamut, tetapi mungkin juga dia mati. Fayufawwitul fardha wa tafwitul fardhi haram. Maka akhirnya dia melalaikan kewajiban, dan pelalaian terhadap kewajiban adalah sebuah keharaman. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Berhajilah, karena haji adalah salah satu rukun Islam yang tidak sempurna Islam kecuali dengannya, terutama bagi yang mampu. Berhajilah, karena barang siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disehatkan badannya, lalu dia tidak berhaji, maka ini orang-orang benar-benar merugi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, qala Allahu inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa wassa'tu 'alaihi fil ma'ishah yamdi 'alaihi 5 a'wam wa la yafidu ilayya lamahrum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya, aku lapangkan atasnya dalam rezekinya, berlalu padanya 5 tahun, lalu dia tidak menjengukku, lalu dia tidak datang memenuhi panggilanku, maka orang-orang tersebut benar-benar merugi. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.